Sunan Kalijaga dapat mengetahui isi hati orang lain. Dalam cerita rakyat Tuban, terdapat sebuah kisah bahwa konon kemasyhuran Sunan Kalijaga saat masih menjadi perampok begitu terkenal hingga ke berbagai daerah. Bahkan kehebatannya sudah sampai ke tanah Madura. Kebetulan pada waktu itu di Madura terdapat seorang perampok terkenal bernama Cakrajaya. Mendengar nama Sunan Kalijaga yang pada waktu itu populer dikenal dengan nama Lokajaya, perampok Cakrajaya ini penasaran dan bermaksud menemui Sunan Kalijaga. Pada saat yang bersamaan, Sunan Kalijaga sudah insaf dan menjadi murid Sunan Bonang. Niat Cakrajaya ini pun diketahui oleh Sunan Bonang, sehingga ia memanggil Sunan Kalijaga. Beliau memberi pesan, kalau Cakrajaya ingin menemuimu, kemungkinan ada niat jahat di hatinya. Kalau kamu bertemu dengannya, bersihkan hatinya, kata Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menyanggupi permintaan dari gurunya itu. Pada satu waktu, Sunan Kalijaga berjalan di perkampungan. Ia berpapasan dengan warga kampung yang mau melaksanakan aktivitasnya, seperti pergi ke ladang dan ke pasar. Pada saat berjalan, Sunan Kalijaga menyanyikan syair-syair yang sangat merdu, sehingga ada seorang warga yang merasa terpukau oleh syair-syair yang dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga. Syair itu sangat bagus, kata orang tersebut. Sunan Kalijaga berhenti dan memandang orang di depannya. Ia kemudian tersenyum. Kalau kamu mencari seseorang, maka akulah yang kamu cari, kata Sunan Kalijaga. Orang tersebut yang tidak lain adalah Cakrajaya sangat terkejut karena orang yang barusan membacakan sebuah syair itu mengetahui maksud kedatangannya ke daerah itu. Mana mungkin kau Lokajaya yang saya cari? Pakaianmu tidak sebagaimana perampok, tapi seperti orang berdakwah saja. Itulah aku yang sekarang. Aku telah meninggalkan pekerjaanku yang dulu. Kalau kamu punya keperluan terhadapku, maka bersihkan dulu hatimu, jawab Sunan Kalijaga. Cakrajaya kemudian tertegun. Diam-diam ia mengagumi Sunan Kalijaga karena dapat mengetahui maksud hatinya datang ke tempat itu. Meskipun sebelumnya ia tidak pernah kenal dan bertemu. Cakrajaya meyakini bahwa orang yang berada di depannya kini adalah orang yang hebat, sehingga tidak lama setelah itu ia memutuskan untuk berguru kepada Sunan Kalijaga. Kalau keinginanmu memang begitu, pergilah ke hutan, bertapalah di sana, renungkan kekuasaan Tuhan, dan sesali dosa-dosa yang telah kamu lakukan, perintah Sunan Kalijaga. Cakrajaya berkenan dengan permintaan Sunan Kalijaga. Ia pun segera pamit dan pergi ke hutan untuk bertapa. Konon, Cakrajaya bertapa selama 44 bulan. Setelah Sunan Kalijaga mengunjunginya, ia merasa kesulitan menemui Cakrajaya karena hutan sudah sangat lebat. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga berinisiatif membakar hutan itu. Setelah api reda, ia dapat melihat Cakrajaya yang masih dalam posisi duduk bersila dengan pakaian terbakar. Namun tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Setelah membangunkan Cakrajaya, Sunan Kalijaga pun mengajarkan ilmu agama kepadanya dan meminta Cakrajaya membangun sebuah desa di atas tanah bekas tempat ia bertapa dan dibakar. Sunan Kalijaga pun mengganti nama Cakrajaya menjadi Kiai Geseng. Geseng artinya terbakar. Dan kelak nama desa itu
dikenal dengan Desa Geseng, sebuah desa kuno di daerah Tuban, Jawa Timur. Kisah tersebut mengandung pelajaran tentang pentingnya bertapa bagi setiap murid yang ingin mendalami suatu ilmu. Perintah Sunan Kalijaga kepada Cakrajaya untuk bertapa setelah mengutarakan keinginannya berguru menunjukkan bahwa bertapa dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mudahnya seseorang mendapatkan pengetahuan. Bila bertapa dalam kisah tadi digambarkan dengan menyendiri di tengah hutan, namun makna yang tersirat di dalamnya adalah berusaha membebaskan diri dari keburukan-keburukan, dosa, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengotori hati. Sama seperti pesan Sunan Kalijaga kepada Cakrajaya, bahwa dia harus menyucikan hatinya dengan bertapa, menghindari perbuatan jahat dan maksiat, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertapa dalam arti menyepi atau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dalam rangka belajar penting peranannya dalam Islam. Sebab ilmu adalah cahaya yang harus meresap ke dalam hati. Apabila hati dipenuhi oleh kotoran dan kemaksiatan, maka cahaya ilmu akan sangat sulit masuk ke dalamnya. Bertapa juga mengandung makna mawas diri yang memiliki arti untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Seseorang perlu bertapa dalam arti selalu mawas diri. Dalam sejarah tokoh-tokoh agama, banyak kita kenal sebagaimana seseorang dapat memperoleh pencerahan melalui bertapa. Hal itu menandakan bahwa dengan bertapa, mawas diri, menyepi demi menghindari keburukan seseorang akan lebih mudah mendapatkan petunjuk dan pencerahan. Menurut Jipta Dinata Effendi, bila dilakukan dengan niat yang baik, bertapa atau sekarang populer dikenal dengan istilah meditasi, dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan seseorang.